Iya, Batu Pualam indah menawan diberi dari kota Batu. Teriring salam kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Haris. Di malam hari ini kami hadir kembali dengan Dialog Budaya ya Cek Gaya. Betul sekali. Baik, bersama saya Haris Ansor dan saya Lydia akan menemani Anda dengan informasi-informasi seputar budaya terutama Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Dan tentunya Haris di suasana malam hari ini kita akan berbicara. Di sini sudah hadir dua narasumber kita yang ganteng-ganteng, gagah-gagah ya. Dengan khas Sumatera Selatan dengan tanjaknya juga. Termasuk saya ini. Iya. Saya nggak kati ya. Ada. Nggak ada ya. Itu ya. Iya. Oke, kita malam hari ini akan membahas tentang tema dalam dialog budaya adalah ngersayo. Ngersayo ini katanya ini merupakan salah satu tradisi adat yang ada di Sumatera Selatan ya. Betul. Kita mau tanya-tanya dulu dengan narasumber kita, tapi kita perkenalkan dulu nih Haris kedua narasumber kita. Di mana narasumber kita yang pertama itu ada seorang akademisi, seorang sejarawan. Beliau juga adalah dosen ya. Ada Bapak Dr. M. Idris MPD. Wah, selamat malam Bapak. Selamat malam. Boleh Cengge, boleh Lydia. Yang mana Pak Idris? Yang mana Pak Idris rasa resep? Ya silahkan saja. Di sini juga ada Yai kami yang ganteng. Wah. Senior budaya kita. Senior budaya kita, seorang seniman sejati, kemudian seorang budayawan yang sejati juga. Ini adalah Yai Bek kalau kita biasa nyapanya. Betul, mungkin Yai sudah kenyang Yai ya kalau untuk mendapatkan ilmu mengenai budaya yang ada di Sumatera Selatan karena beliau adalah pelakunya itu sendiri. Betul sekali. Baik. Kita akan membahas tentang ngersayo tadi. Ngersayo ya? Iya, ngersayo. Ngersayo. Kan saya ngeraso ya. Oke, ngersayo. Kita ngomong mengenai sejarah. Nah, kalau sejarah ini mungkin kita ke Pak Idris terlebih dulu nih. Pak Idris, ngomong-ngomong mengenai ngersayo. Ngersayo ini apa nih maksudnya Pak Idris? Jadi kita kembali dulu ke sejarah, perjalanan sejarah Kabupaten Pathlawang sekarang. Jadi ketika masa Kesultanan Palembang atau kita mundur lagi sebelum masa Kesultanan Palembang, ketika sistem marga tumbuh, berkembang, kemudian menjadi kekuatan politik pada kawasan atau daerah-daerah di uluan Sumatera Selatan. Maka Pathlawang tumbuh menjadi satu daerah yang memiliki kekuatan ekonomi, memiliki kekuatan politik yang menjadi kekuatan pendamping atau kekuatan persahabatan, persaudaraan ketika Kesultanan Palembang itu tumbuh. Nah, ketika Kesultanan Palembang menjadi sebuah institusi politik yang berjaya, yang kuat, kemudian tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang menjadi pesaing besar VOC pada waktu abad ke-18 tahun 1700-an. Maka Palembang itu menjadi musuh bagi kekuatan pedagang Inggris, Perancis dan Belanda yang warawiri di Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nah, Palembang yang berada di Iliran di lebih kurang 70 sampai 100 km dari muara Sungai Musi merupakan daerah yang rapuh dalam pertahanan politik. Karena apa? Karena di pedalaman itu bisa mengakses wilayah Iliran melalui daerah pedalaman, khususnya dari pantai barat Sumatera, Bengkulu dan Jambi. Maka ketika Palembang tumbuh menjadi kekuatan politik, perlu membuat sebuah persekutuan politik atau persaudaraan politik dengan penguasa-penguasa di uluan, dengan menjadikan mereka sebagai mitra, menjadikan mereka sebagai keluarga. Nah, luasnya wilayah politik di pedalaman Sumatera Selatan dan banyaknya penguasa politik di pedalaman Sumatera Selatan, sehingga Sultan Palembang itu membagi wilayah Sumatera Selatan di pedalaman itu dengan beberapa status politik. Daerah Pathlawang, kemudian daerah Besemah tumbuh menjadi daerah
Sindang atau daerah perbatasan yang diangkat sebagai keluarga sultan penguasanya dan diangkat menjadi mitra sultan dalam mempertahankan wilayah Palembang dari serangan pedagang-pedagang asing VOC pada waktu itu dan Inggris dari arah Bengkulu dan Jambi. Maka Empat Lawang tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik yang merdeka, yang mandiri, yang memiliki kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya yang sedikit mendapat campur tangan dari Kesultanan Palembang pada waktu itu. Sehingga pola budaya tradisional tetap dipertahankan, pola kekuatan ekonomi lokal pada waktu itu tumbuh menjadi kekuatan penyokong ekonomi Palembang yang mensupport produk-produk untuk diekspor ke luar negeri pada waktu itu. Karena Empat Lawang berdekatan dengan kawasan penghasil emas di Bengkulu dan di Lubuk Linggau dan di Jambi. Maka ketika produk-produk hasil hutan, hasil pertanian dan hasil tambang dari pedalaman itu dibawa menuju pelabuhan dagang di Palembang, sungai menjadi transportasi penting untuk mengangkut produk tersebut. Nah, status Sindang inilah yang menjadikan Empat Lawang dan daerah Besemah menjadi kawasan yang tumbuh, yang memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan masyarakat, kekuatan politik yang penting sebagai pensupport kekuatan Palembang, Kesultanan Palembang pada abad ke-18 dan 19. Nah, otomatis ketika Sultan memberikan kekuatan merdeka kepada kawasan ini tetap mempertahankan pola budaya tradisional masyarakatnya. Jadi ada polanya tersendiri. Polanya tersendiri, termasuk pola gotong royong, pola dalam sistem life cycle dari mulai lahir sampai kematian yang memiliki keunikan. Walaupun agama Islam masuk dalam kawasan ini, tapi budaya itu sendiri tidak luntur ya. Tetap yang lestari. Budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tetap dipertahankan. Dan kelak Islam itu memberi warna. Kemudian budaya lokal itu menyesuaikan dengan Islam, bukan Islam menyesuaikan, tapi budaya menyesuaikan dengan Islam. Dan yang paling penting ketika Undang-Undang Simbur Cahaya dipakai dari kawasan ketika Ratu Sinuhun mengadopsi peraturan-peraturan adat dan dibukukan menjadi sebuah undang-undang politik, undang-undang adat, undang-undang budaya di kawasan Uluan, di mana Palembang memakai hukum syariat Islam, di daerah Uluan itu memakai undang-undang Simbur Cahaya. Nah, undang-undang inilah yang kelak akan mematenkan beberapa peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat di kawasan Uluan tadi, Empat Lawang tadi. Jadi termasuklah Ngersayo tadi. Jadi Ngersayo tadi adalah gotong royong, maksudnya gitu, Riz. Ngersayo. Betul ya, Ngersayo? Oke. Baik, Yai, kalau ngomong Ngersayo itu sejarahnya dari Pak Idris. Betul. Kita ke Yai selaku pelaku. Apakah Ngersayo itu masih sampai sekarang nih, Yai? Perlu Yai sampaikan, Ngersayo ini dari dulu, dari zaman Belanda sampai zaman Jepang, zaman merdeka ini tetap dipertahankan. Ini merupakan satu adat, budaya dan juga kebiasaan dari masyarakat Empat Lawang, selalu ada Ngersayo. Jadi segala kegiatan itu tanpa adanya Ngersayo itu kurang paten lah namanya. Jadi Ngersayo ini berbagai macam ragam di Empat Lawang tuh. Yang pertama kalau kita ngagu, ngagu itu kita nak ngantenkan, itu harus ada Ngersayo. Juga apa itu namanya negak uma, negak lembongan, nugalumo, nanam padi di sawah. Itu jadi butuh Ngersayo semua tuh ya? Ngersayo harus kerja sama. Ngetam padi. Ngetam padi ini di sawah, petu di umo, juga mandu. Mandu ini ya zaman main ini masih tetap, dan walaupun tersembunyi-sembunyi. Juga melemang. Juga ngantat petolong. Nah, seluruh kegiatan kita harus gotong royong. Jadi tidak pacak kita kalau begawe dewe. Nah, tidak mungkin segala sesuatu dikerjakan dengan sendiri, maka kita membutukan orang lain. Betul. Itu Yai. Jadi Ngersayo ini
langsung saja atau memang harus dirumbukan dulu ini biasanya? Tanpa ada perembukan, kita langsung secara hati nurani masyarakat. Ada kegiatan di rumah siapa? Ada rumah Padre, rumah Cagaya, rumah Haris. Itu dia nak ngantenkan, nak ngagu, kita langsung turun otomatis. Kapan dia tahu kami tahun depan apa bulan depan kami nak ngagu. Nah langsung kita dah perlu kamu tolongi kami ini dah. Tanpa diminta ya. Tanpa diminta. Oh. Iya. Ini merupakan sebuah apa ya? Sebuah kebiasaan yang luar biasa ya Pak Idris ya. Karena tadi seperti yang kata Pak Idris dari mulai sejarahnya bahwa Ngersayo ini artinya kita Yai juga kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Nah, kembali kepada Pak Idris kembali nih Pak Idris, kalau ngomong mengenai Ngersayo mulai dari sejarah yang kata Pak Idris tadi bahwa kekuatan itu merupakan sebuah kekuatan dengan adanya Ngersayo tadi ya merupakan kekuatan bagi masyarakat khususnya masyarakat Patlawang begitu ya. Karena dengan Ngersayo tadi katanya ini bisa membangun sebuah kerjasama yang luar biasa yang tentunya ini merupakan hal yang ditakutkan oleh pemerintah zaman Belanda dulu begitu? Zaman Belanda dulu ya Pak Idris ya. Oke, bentuk yang tentunya dilakukan untuk Ngersayo sendiri Pak Idris. Nah, kita kalau sejarahnya agak mundur cerita lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Oke. Untuk mempertahankan sebuah wilayah kekuatan politik itu dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan persatuan. Jadi dalam sistem masyarakat tradisional sebuah gotong royong itu merupakan panggilan batin. Jadi ada semacam rasa bersalah apabila tidak berpartisipasi dalam sebuah kegiatan tersebut. Dan masyarakat biasanya akan langsung memberikan hukuman adat misalnya kita hukuman pribadi terasa kita tidak melok kegiatan kita terasa ngapo aku tidak melok jadi kita seakan-akan tidak bercampur baur dengan masyarakat ada sanksi sosial. Jadi misalnya sanksi sosial dalam masyarakat Sumatera Selatan, seandainya saya tidak pernah datang pada waktu acara gotong royong, misalnya acara nganten ke. Nah jadi waktu acara ngantenan tidak pernah datang, tidak nyumbang kalau dapat nyambatan itu, maka ketika saya ada acara nganten ke yang sama, orang itu akan enggan. Orang pun akan malas datang. Enggan untuk datang membantu. Nah itu merupakan bentuk hukuman adat atau hukuman budaya. Hukum sosial tadi ya. Hukuman sosial bagi warga masyarakat yang tidak mengikuti atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya tersebut. Nah ini bukan semata-mata ketika masa kolonial, tapi sudah merupakan tradisi ribuan tahun ketika masyarakat bertahan dalam tekanan, baik tekanan alam, kemudian tekanan politik dari lawan-lawan marganya, maka gotong royong ini menjadi kekuatan yang utama dalam membangun sebuah karena dengan gotong royong tadi kita bisa membangun kekuatan yang luar biasa. Ini jadi tanpa dipaksa, secara refleks, secara naluri untuk apa namanya ini Pak Idris untuk bertahan hidup istilahnya ya. Perlu ya jelaskan di sini kalau kita nak ngagu atau ngantenkan anak atau cucung dia bejegum. Bejegum itu apa Yai? Bejegum itu ngundang. Jangan dijawab dulu Yai. Jangan dijawab dulu ini bejegum. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Yai dan juga Pak Idris ya. Kita akan tampaknya kita tahan dulu. Kita jeda dulu selepas yang berikut ini. Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan, pancing, atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan.
waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jika dalam kondisi tertentu tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah dengan menggunakan hand sanitizer. RRI, Radio Tanggap Bencana. Baik Haris dan juga tentunya pendengar juga pemirsa RRI Net ya. Tonton apa yang Anda dengar. Kita masih dalam obrolan budaya. Ini semakin dalam, ini sepertinya saya seperti tertarik ya. Penasaran. Karena ada kilas balik dari sejarahnya, kemudian pelakunya sendiri mengatakan seperti apa. Yang disampaikan Pak Idris tadi, sebenarnya ini bukan hanya zaman VOC saja, sebelum apalagi yang namanya konflik Pak Idris ya. Sudah ada dari untuk mempertahankan daerah masing-masing, mempertahankan daerah masing-masing, bagaimana pula untuk demografi mereka, geografi mereka, kan luas-luas itu Pak Idris ya. Bagaimana mereka bersatu dan juga menyatukan kesatuan tersebut. Ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Ya betul. Oke, tadi kalau yang dikatakan Yaibek tadi ngejerum. Ngejerum, apa tuh? Bejerum. Bejerum. Bukan ngejerum. Bejerum. Itu bahasa bejerum. Oh. Jadi N-nya harus berdengot. G-nya lebih sedikit. Lebih sedikit. Bejerum. Gegot. Nah. Jadi apa itu maksudnya? Bejerum. Bejerum itu ngundang. Jadi kalau kita ada acara satu tamu nganten kita berjerum baik dalam dusun ataupun di luar dusun. Nah kita berjerum ke sana tunjuk tahu ke sanak kerabat, kenalan siapa kami ini nak ngagu. Jadi kita kompol, makan kita kompol. Jadi jangan kita nak apa baik, pokoknya kita sana kadang kita kompolkan galau, baik yang jauh dan juga di sini ke Bajerum. Kalau di Pak Lawang tuh dulu, kalau ibu-ibu betino kadang-kadang tuh pakai sewet walaupun bukan songket. Pakai kebaya yang benar, pakai sanggul, pakai payung. Nah itu. Kalau lanangnya pakai sewet, pakai kemeja atau pakai teluk belango, pakai kopca, itu ada cara-cara untuk ngundang itu. Ada tahtunya. Dapat kalau kami nama ini, dapat aja ya harus ada aturannya kita untuk ngundang uang di kampung atau di luar kampung. Nah juga kalau kita nak negak umah, aku nih tanggal sekian berarti kan nak negak umah, minta tolong aku pacar kenal dulu tukang sulit, katik tukang, jadi tukang bersama-sama kita nak negak umah, gotong royong. Gotong royong. Oh jadi mendirikan rumah juga itu harus ada gotong royongnya juga. Royong. Juga pindah ke rumah. Jadi tidak main tukang-tukangan. Tidak katik. Sulit nak nyari tukang. Zaman dulu susah. Harus bisa sendiri, harus mandiri. Juga kalau pindah ke rumah. Kalau dulu kan rumah kayu. Jadi ini termasuk macam-macam ngersayu tadi ya? Iya, dari ngersayu tadi. Jadi itu rumah kayu. Jadi kita nak pindah dari tempat A ke tempat B harus ke gotong royong. Berumah tuh dipakai kayu, pakai apa? Diangkat keliling tempat yang baru. Nah itu itu jaraknya berapa jauh biasanya?
kadang-kadang sampai 100 meter, kadang lebih. Nah itu diangkat bersama-sama gotong royong kegiatan untuk pindah ke rumah. Juga kalau kita nak negak lembongan, kalau kita nak nganten harus ada lembongan di belakang untuk ibu-ibu masak, harus ada lembongan. Kita gotong royong buat itu lembongan. Ada kita negak tarup, nah kita harus gotong royong juga. Soalnya zaman itu katik nak sewa-sewaan tarup segala macam katik. Termasuk panen juga ya? Iya, panen. Kalau panen kita panen sawah atau panen umo namanya. Nah juga kalau kita nugal, yang banyak ini kita ngersaya nugal. Nugal itu ngumpulkan orang tua muda, ngumpul ke bujang gadis segala macam itu, dan itu makanannya spesifik. Betul. Kalau tape ketan itu bungkusnya daun miling. Daun miling, daun apa itu Yai? Daun kemiri. Daun kemiri, kemiling atau kemiri. Jadi kalau saya juga baru tahu ternyata daun kemiri itu daun kemiling. Ya, daun miling itu daun kemiri. Jadi kalau pakai daun lain kon pisang kurang sedap. Jadi kalau pakai daun miling tadi dia sedap. Juga ada itu namanya dawat, mesti ada dawat. Nah ini disajikan kita makan sebelum, juga makan makanan lain, termasuk ada ubi gebus, ada keladi gebus segala macam. Itu saat ketika kumpul itu tadi kita ngersaya nugal. Nah di sini juga ngersaya nugal di samping bujang gadis itu ada ajang pertemuan perkenalan bujang gadis. Itu juga perjodohan. Oh itu siapa bujang itu hari sebelaga nian. Mamana kan kita jadikan ngen si anu be, ngen cek gaya. Nah itu ada ajang. Ini pecah-pecahnya jangan ya, nanti terlokak sento 57. Iya banyak. Cek gaya tuh banyak. Ini jangan salah, roh gaya tuh. Ada gaya baru, ada gaya lama. Kebetulan ini gaya lama. Saya halus. Tadi saya juga bilang banyak au. Nah, au ini pendengar ini juga sebenarnya salah satu khazanah yang dimiliki Sumatera Selatan karena banyak sekali bahasa yang dimiliki. Itu memiliki iyo kalau Palembangnya atau Indonesianya iya. Jadi kalau untuk daerah-daerah lain au. Oke. Nah ini Haris, kita kembali ke Pak Idris lagi nih. Nah, sebelumnya sejarah Ngersayo ya. Ya, sebelumnya kalau kita bicara sejarah, ini tadi 4 lawang ini Pak Idris ya. Sebelum kita lanjut lagi nih Cek Gaya, kita mesti tahu dulu ini bagaimana untuk demografis sendiri 4 lawang. Oke, Pak Idris. Jadi 4 lawang itu merupakan kawasan terluar kalau masa kesultanan ya. Kawasan terluar atau pembatas wilayah kesultanan dengan wilayah di luar kesultanan. Jadi ada wilayah Besema, kemudian Lawang, kemudian nanti agak diurung lagi ada Pasema Air Keruh, agak di pedalaman lagi di perbatasan Bengkulu lagi. Nah kawasan ini merupakan kawasan yang secara politik independen. Independen itu berdiri sendiri tanpa mendapat campur tangan langsung Sultan Palembang. Tapi ketika diangkat sebagai saudara atau diangkat sebagai keluarga oleh Sultan dengan pemberian pangkat atau gelar, Sultan penguasa-penguasa lokal atau pesira-pesira ini kelak akan menjadi mitra atau menjadi kekuatan politik Sultan ketika menghadapi serangan dari luar. Nah, kondisi yang bagaimana yang membuat kawasan ini pertama sulit ditaklukkan oleh Belanda atau oleh Sultan Palembang sendiri susah untuk dikuasai. Yang pertama kondisi geografisnya yang berbukit-bukit di kaki atau di lembah Gunung Dimpu di sebelah timur sebelah timur Gunung Dimpu. Kalau Besema sendiri merupakan daerah yang merupakan daerah yang dibatasi Gunung Dimpu dan Bukit Barisan dengan Bengkulu. Oke, jadi tidak heran kalau menjadi incaran ya. Jadi incaran karena daerahnya demografinya diceritakan Pak Idris tadi, otomatis kan di situ kan kaya ya. Dalam arti kata di sini geografisnya sangat kaya. Sangat kaya. Pertama dengan persediaan air yang banyak, kondisi tanah yang subur, walaupun ada beberapa daerah tidak subur karena mendapat, jangan ngomong subur ke arah saya gitu. mendapat limpahan ini aliran lava dari Gunung Merapi atau Gunung Dimpu. Sehingga
aliran lavanya itu membuat sebagian daerah itu tidak subur karena berbatu-batu. Belum juga kandungan mineralnya, Pak ya. Nah, kondisi geografis yang subur, kemudian elevasinya mulai dari 400 sampai 3000 meteran dari permukaan laut, menyebabkan berbagai tumbuhan dapat subur dan menjadi komoditas perdagangan. Salah satunya disebutkan tadi kemiri. Apa tadi ya? Miling. Tanpa ke. Enggak pakai. Miling. Kalau bahasa Indonesianya kemiri gitu. Kemiri ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemui di kawasan ini karena sangat cocok. Karena perpaduan antara dengan ketinggian tertentu, kemudian agak kering, kemudian dengan suhu yang agak turun beberapa derajat. Dan daerah ini juga terkenal sebagai daerah penghasil, kalau pada masa Kesultanan itu daerah penghasil kopi. Lada. Sahang. Karena lada di daerah pedalaman ini terkenal berkualitas tinggi dan menjadi saingan lada-lada dari Lampung. Nah, jadi kemudian daerah ini juga merupakan pada masa kolonial itu daerah penghasil kopi. Tapi sebenarnya kopi itu pertama kali didatangkan oleh Belanda ketika Belanda membuka afdeling di Jarai. Nah, jadi ada kalau di pagar alam itu teh dengan karet, dan perkebunan kopi itu di sisi timur Gunung Dempo dibukalah afdeling kopi di Jarai. Nah, melihat daripada nilai pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat akibat dari penanaman kopi, kelak bibit kopi itu disebarkan oleh penduduk untuk ditanam oleh rakyat pada periode yang agak lebih muda. Nah, karena hidup dengan kondisi alam atau geografis yang sangat kaya, kemudian membutuhkan kerjasama dengan tantangan alam yang sangat berat, dengan hewan buas yang banyak pada waktu, terutama harimau. Sangat banyak daerah itu membutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk menaklukkan alam itu. Kita ke Yai Bek, Yai. Ini Yai, saya pernah dulu tinggal di daerah Lahat nih Yai. Jadi kan mungkin balik-balik seperti kata Yai tadi, ada ngersayo. Ini tadi Pak Idris sudah menjelaskan ini adalah bentuk gotong royong yang sudah ada dari ribuan tahun lalu Yai. Saya pernah ngalamin yang kata Yai tadi, adanya kerjasama ketika ngantenan. Jadi ketika penganten itu di rumah pengantin itu didatangin dan masing-masing tetangga itu membawa buah tangan begitu ya? Ngantat petolong namanya. Oh, itu ngantat petolong. Karena saya sendiri nggak tahu kan. Ngantat petolong. Ya. Yang ngantat itu artinya mengantar. Jadi membawa tolong bantuan. Beras. Kelapa, ayam, itu tanpa diminta. Dan itu dicatat ya kalau nggak salah ya? Tidak juga. Sukarela. Karena zaman now itu kalau zaman nu katik catat-catatan, langsung. Kalau kita sekarang cuma ngingeti Cek Gaya bawa kelapa, maka diingeti. Dan bukan itu Cek Gaya. Sudah datang ke rumah yang nak sedekah tadi, ngawak beras, ngawak kelapa, ngawak ayam, nah di situ juga udah datang ke rumah yang bakat sedekah ini, itu gotong royong lagi itu nak ngambil batan gulai. Ngambil batan gulai. Jadi ke kebun ngambil nangko, ngambil tagu lumai, ngambil segala sayur, ngambil tegung untuk gulai kita makan bersama-sama. Nah, ada lagi ngambil umbut pinang. Nah, umbut kelapa. Nah, untuk gulai kita makan bersama-sama. Itu keakrabannya bukan main hebatnya di situ. Terasa di situ ya. Terasa keakraban itu luar biasa ya. Oke, baik, ini Pak Idris. Kalau ngomongin masalah ngersayo, ini kerjasama tadi Pak Idris juga bilang bahwa daerah Empat Lawang dan juga bersama Libar tadi kan, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa yang menjadi tentunya incaran untuk bisa dikuasai begitu ya Pak Idris ya. Bukan hanya VOC incarannya, banyak pihak ya Pak ya. Banyak pihak. Nah, saya pengen tanya nih, pengen ngulik sedikit nih Pak Idris, ngersayo itu kira-kira bisa tidak untuk dijadikan ikon nih Pak Idris, untuk bisa menarik minat wisatawan untuk datang, oh ternyata ada loh adat tradisi yang masih lestari dari sejak ribuan tahun yang lalu. Iya. Sebenarnya ini potensi dan bisa dikembangkan. Karena saya juga punya sebuah program di daerah Besema itu membuat
wisata bahasa. Wisata Jadi bahasa. kalau selama ini orang ke Besema cuma melihat Gunung Dempo atau melihat apa namanya air terjun, kebun teh. Nah, kami sedang mengembangkan sebuah konsep wisata bahasa, yaitu mengangkat nilai-nilai yang mengandung budaya lokal, kearifan lokal di Pagar Alam, Besema dalam secara umum. Nah, termasuk Ngersayo ini sebuah potensi. Bagaimana kita memackaging sebuah budaya untuk dikenalkan ke publik. Mungkin anak-anak muda di Empat Lawang sudah banyak sudah lupa bahasa ini ya Ibek ya. Karena mungkin yang sudah berumur di atas 40 yang masih ingat. Karena anak-anak sekarang kan sibuk dengan gadget masing-masing. Ya. Kalau misalnya diajak diundang mungkin lajulah kamu be yang tua, kami gitu. Mungkin kalaupun diundang yang datang ketika acaranya kayak ningkuan kayak itu ya. Betul. Ya kalau di Perlawan tuh kalau dulu udah kata ningku, yang ada main presidenan. Oh, main presidenan. Itu untuk muda-mudi ya. Ya jelas betul dah melo. Tahu diri Bujang ganti. Tolong deh ya ketika ngomong mesti ada presiden tapi tidak boleh betino. Ketika ngomong tua-tuinya jangan ke saya ya. Presidennya mesti lanang, tidak boleh betino. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya menjadi salah satu budaya kita ya, budaya bukan hanya Sumatera Selatan, pasti di daerah-daerah lain juga memiliki hal yang sama ini Pak Idris ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita akan kulik lebih lanjut lagi ini kalau di daerah lain seperti apa penyebutan dari Ngersayo ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Yang berikut ini. Berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke sentra kain Tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini, pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain blongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barat Permai. Di sini banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya. Ya, masih bersama kita di obrolan budaya untuk Anda tentunya pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Masih jangan lupa juga untuk tonton apa yang Anda dengar. Sebenarnya kalau mau dikulik-kulik kata Cegeta dikulik-kulik ya. Semakin dikulik semakin dalam ini. Walaupun semakin malam ya, tapi tetap akan dikulik ya. Ini menarik sekali. Jadi ada rasa ingin menyaksikan langsung sebenarnya ya, bagaimana Kabupaten Empat Lawang, karena mungkin di Sumatera Selatan Palembang, Sekayu, Lahat. Ternyata kalau untuk Kabupaten Empat Lawang sendiri memiliki potensi yang cukup besar ya Pak Idris ya. Itu kalau boleh diceritakan Kabupaten ya Pak ya. Kabupaten Empat Lawang. Kabupaten Empat Lawang. Ini bagaimana ini Pak? Daerah-daerah yang di dalamnya seluas apa? Jadi daerah Kabupaten Empat Lawang itu memiliki kontur geografis sebenarnya yang sangat kaya dan beruntung, mulai dari dataran rendah sampai pegunungan dia punya. Sehingga potensi ini apabila diangkat ke permukaan menjadi pendukung dalam pengemasan sebuah destinasi wisata. Karena budaya yang kaya seperti Ngersayo tadi punya, tinggal mengemasnya bagaimana. Kemudian budaya yang bahasa yang kaya dengan beragam bahasa, kemudian perjalanan sejarah yang panjang mulai dari masa VOC, masa prasejarah, ditemukan makam-makam kuno masa prasejarah, kemudian masuk pengaruh Hindu-Buddha, kemudian masuk kesultanan, kemudian masuk kepada kolonial. Ketika itu dikemas dalam paket wisata, paket budaya, pasti sangat menarik. Dan satu lagi yang unik dari Empat Lawang ini adalah memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Kesultanan Palembang. Memiliki sejarah yang kuat, hubungan yang kuat dengan Kesultanan Palembang. Karena ketika
perang Menteng terjadi, lebih mundur lagi ketika Inggris melakukan serangan terhadap Palembang, maka hubungan mutual antara Kesultanan dengan Empat Lawang ini dijalin erat dengan menempatkan pangeran-pangeran Palembang di Empat Lawang sebagai bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai keluarga daripada pesira-pesira yang ada di Empat Lawang. Dan ketika Perang Menteng kedua terjadi eksodus besar-besaran keluarga Palembang keluar dari kota Palembang. Salah satu yang dituju oleh bangsawan-bangsawan Palembang adalah Empat Lawang. Selain daripada Madura, Bawean, kemudian Bima di Jawa, Banten, kemudian Johor, Singapura, itu ada tempat pelarian keluarga-keluarga raja-raja Palembang. Jadi artinya daerah Empat Lawang ini merupakan tujuan dari pelarian orang-orang Palembang, dan bukan cuma orang-orang Palembang mungkin yang ada di sana. Iya. Ya, itu bukan pelarian. Nah, itu tempat mengikrarkan diri untuk melawan para penjajah. Jadi wong Palembang tidak berlari. Jadi kalau berlari jadi penakut. Nah, wong Palembang tuh bukannya berlari, tapi mengikrarkan diri untuk strategi lah di sana ya. Untuk menambah ilmu kebatinan, ilmu untuk menyerang para penjajah. Jadi kalau kata pelarian ya keberatan. Istilahnya tempat rahasia. Makanya nyambung dari Pak. Ini adalah taktik yang dilakukan dalam bertahan untuk dari serangan-serangan asing tadi. Dan mereka berkumpul untuk menjalankan strategi di sana ya. Sambung dengan Pak Dres, karena di Pak Lawang itu banyak nian wong Palembang tuh di Padang Burnai. Padang Burnai. Di Gunung Meraso. Di Ulu Musi, Tanjung Agung, Panatepong, di Lubuk Puding, dan juga ke arah Kerejang itu ada di Kebanagung, Kepayang, Curug. Nah, juga di Tebing Tinggi. Nah, itu pusat banyaknya wong Palembang. Makanya di Pak Lawang tuh ada Pangeran Brohim. Nah, dusun dari Haris ini Pangeran Brohim, nenek dari Pak Alek Nurdin. Ada Pangeran Abu di Tanjung Raya. Nah, itu si nenek Alek juga, nenek Mohar. Ada Tanjung Agung, ada Pangeran Muksin. Banyak di pangeran-pangeran di Kebanagung. Nah, itu banyak. Jadi itu untuk strategi untuk mengikrarkan diri untuk menjadi bagian jadi Belanda mana kita melawan Belanda ini. Mungkin karena tadi juga untuk dari geografis yang makanya daerah Empat Lawang, Besema itu merupakan daerah yang paling akhir dikuasai oleh Belanda. Daerah paling akhir karena kekuatan kerjasamanya tadi ya dikuasai oleh Belanda. Alhamdulillah tidak sampai nguasai. Jadi tahun 39 secara politik Belanda itu baru menguasai hampir seluruh Sumatera Selatan. Jadi perjalanan sejarah menentang kekuasaan kolonial penjajahan Belanda di Sumatera Selatan itu tidak sama dengan di daerah lain. Kita tuh termasuk yang paling pendek dijajah dari tahun 39 sampai 42. Jadi cuma 3 tahun Cuma 3 tahun. Karena paling susah di daerah ditaklukkan karena kerjasamanya tadi balik-balik lagi ke ngersai tadi, gotong royong tadi. Itu pun sampai sekarang masih ada sisanya ya mungkin dari pendengar ataupun penonton ingin ke daerah Empat Lawang, jalannya juga masih sekarang terjal berliku-liku. Alhamdulillah sudah bagus. Bagus, lebih enak ya. Dari Tebing Tinggi ke Pendopo lah jalannya aksesnya bagus. Di daerah Tebing Tinggi di sampai ke Talang Banyu tuh lah hebat lah, bagus. Sudah bagus ya. Juga ada dari Pak Dres tadi bahwa ada kesamaan dari daerah Pak Lawang dengan Pagar Alam. Nah, situ ada adat namanya, kalau di Pagar Alam ada namanya kalau di Palawang tuh ada namanya Mangkulual. Mangkulual. Kalau di Pagar Alam tuh ada namanya Pantauan.
Itu kegotong royongan di Pagaralam tuh bukan main. Pantauan itu sedusun sedekah galo. Itu cuma perbedaan dari kiasan sebutan namanya ya, tapi bahasanya beda. Di Pagaralam pantauan. Kalau di Empat Lawang itu namanya Mangkulual. Jadi dia cuma berapa rumah keluarga itu untuk kita serka nyambut tamu-tamu dari dusun, dari tempat lain yang datang. Nginap di rumah Pak Deris, nginap di rumah Haris, nginap di rumah Cak Gaya. Nah itu ada pembagian. Jadi orang datang dari Jawa tuh tidak bakal terkapar, tidak bakal saro. Nah jadi tidak akan susah begitu ya, karena rasa kekeluargaan, kegotong royangan tadi ya. Ya samping itu juga tadi. Ya kalau Cak Gaya merasa tersinggung, karena Cak Gaya dengan Haris tadi. Cak Gaya tuh wong Palembang di Palawang tuh banyak. Cak Gaya tuh berpuluh Cak Gaya. Jangan Cak Gaya galor. Nah iya, wong Palembang ternyata bukan apa. Ternyata banyak kembaran saya ya. Yai, jadi kalau selama pengalaman Yai tinggal di Empat Lawang itu pasti sudah melewati yang namanya tradisi-tradisi tadi ya. Yai mengalami melaksanakan kegiatan di Pak Lawang itu bukan hanya penyelidikan, bukan penelitian, bukan cuma nyingok, bukan ngina, tapi kita ngalami dewe kegiatan dari dengar saya dia. Oke, baik. Pak Idris, kalau ngomong masalah Ngersayo, tadi sudah dijelaskan sejarah atau segala macamnya. Ini kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini. Kita saat ini dunia tengah dilanda oleh wabah COVID-19. Kan ini kan pasti kalau namanya Ngersayo itu kan pasti ada kaitannya dengan kumpul-kumpul nih Pak Idris. Nah, apakah kira-kira ini menjadi sebuah kendala ketika Ngersayo itu dilakukan ketika kondisi seperti saat sekarang ini Pak Idris? Sebenarnya COVID-19 ini kan merupakan wabah global. Jadi pemerintah Indonesia sudah membangun kesadaran masyarakat Indonesia mulai dari kota sampai ke desa. Bahkan ke talang-talang itu sudah sadar bahaya daripada virus COVID-19 ini. Dan masyarakat juga sudah menyadari bagaimana cara menanggulangi, bagaimana cara mencegah penularan wabah ini. Dengan misalnya kebiasaan mencuci tangan. Kalau zaman dulu nak masuk rumah tuh ada gentong depan rumah untuk nyuci tangan. Jadi kalau kerajaan masuk geting ada gerigi depan kartanggo. Jadi sebenarnya itu kearifan lokal yang sudah dipunya dari zaman dulu. Itu saya ketika pulang kampung masih ingat segarnya air dalam ini tadi? bak itu. Dalam gentong tadi ya? Gentong tadi. Kamu gentong ngeliat ke saya lagi, itulah. Lagi selalu kan ketika gentong, coba maksud saya tuh ketika kamu ngomong gentong itu arahnya ke lain, jangan ke saya. Makin teringat Cak Gaya. Ya seperti saya sampai baju ayi itu dia pakai saringan. Saringan batu dimasuk ke di saringan tuh banyu masuk ke gentong. Ke guci teh, nah banyunya sodopnian. Jadi itu proses penyaringan air tradisional yang telah berumur ribuan tahun. Karena biasanya menggunakan batu jenis khusus yang warnanya putih, yang bisa ada pori-pori untuk mengeluarkan air yang bersih untuk yang seperti batu apung. Batu putih itu. Bukan batu apung. Beda. Bukan. Ada jenisnya memang. Ada jenis batunya khusus. Kalau batu apung ngapung. Iya. Kalau batu putih. Karena kan batu apung juga kan ada pori-porinya juga kan. Atau seperti batu kapur itu Pak. Iya, sejenis batu kapur. Kalau batu itu untuk ngosok badan. Untuk mandi Cak Gaya. Kenapa? Untuk mandi di sungai. Untuk mandi jadi sabun secara alami itu. Jadi kalau bahasa Palembang untuk mengasaki. Tapi bener lo pakai batu itu. Yang namanya daki-daki pada hilang semua. Mungkin pendengar dan penonton tidak tahu apa itu maksudnya dikasaki. Artinya disikat ya. Iya betul. Digosok-gosok, disikat, dibersihkan. Jadi sabun boleh kata belum ada. Nah, sabun pakai apa tuh buah itu namanya
Banyak. Biasa menggunakan daun nangka yang ditumbuk halus. Biar wangi menggunakan daun pisang yang ditumbuk. Jadi pakai buah. Kalau gosok gigi pakai areng. Jadi sangat tradisional, tetapi itu bernilai kesehatan yang luar biasa. Areng tuh bagus untuk gosok gigi. Betul. Jangan tidak kotor itu. Nah, bagus itu areng itu. Bisa dicoba nanti sih. Tapi betul loh, kan ada anti racunnya untuk arang itu. Iya, arang itu. Kan ngomong racun ke arah saya lagi. Mudah. Sebetulnya kearifan lokal dalam COVID-19 ini masyarakat sudah menyadari. Dan secara tradisional telah menggunakan jenis tanaman herbal tertentu untuk mencegah, antisipasi, mencegah dan membersihkan bagian tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menggunakan daun sirih untuk cuci tangan atau berkumur-kumur. Godong kates. Kemudian untuk yang mungkin pendengar tidak tahu godong kates apa? Daun pepaya. Daun pepaya. Kalau godong daun, kalau kates itu pepaya. Nah, jadi penanganan COVID-19 ini sudah disadari oleh masyarakat, walaupun sekarang lebih canggih dengan menggunakan hand sanitizer. Tapi kearifan lokal sudah dikenal sejak dulu. Baik, Haris. Semakin dikulik, semakin penasaran. Saya serasa kalau tadi kita mikirnya tentang tradisi, tapi ditambah dengan keindahan dan budaya-budaya, jadi semakin penasaran seperti apa selengkapnya di sana. Tapi nanti ya akan kita lanjutkan selepas yang berikut ini. Beberapa cara menikmati makan pempek di Kota Palembang. Nah, ini ada pempek sepeda. Namun sekarang banyak yang menggunakan motor. Tapi harga dan kenikmatannya tetap seperti pempek sepeda. Ayo dipilih, lalu dimakan deh, enak. Selanjutnya makan pempek di sentra kuliner pempek 26 Ilir. Banyak loh toko pempeknya, berjajar panjang. Dipilih saja, semuanya enak. Nah, kalau yang ini makan pempek di kapal di pinggir Sungai Musi. Sambil bergoyang-goyang karena ombak, kita bisa menikmati pempek dan makan makanan yang lainnya di sini. Selamat menikmati kuliner Palembang. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih dalam obrolan budaya. Jadi kita sedikit masih bersama kilas. RRI Palembang ini ya. Betul, disiarkan RRI Palembang mengenai ngersayo. Oke, ini mungkin kilas tadi ngersayo tadi. Gotong royong, Cek ya. Oke, jadi sudah dibahas tadi banyak sekali ngersayo ini bagaimana dan juga. Jadi hampir setiap aktivitas itu ada ngersayonya. Ngersayo. Gitu. Ada kerjasamanya begitu, ada gotong royongnya. Ngersayo. Kamu ngersayo sama saya? Ngeraso. Kamu ngersayo nggak sama saya? Percaya. Beda itu. Oke. Nah, Yai, tadi Yai kan sebagai pelaku itu sendiri. Kalau melihat budaya dari ngersayo ini sendiri, Yai, budaya gotong royong, bagaimana perhatian dari pemerintah Yai terhadap budaya ini sendiri? Alhamdulillah dari Bupati yang dulu, Bupati yang ini Pak Jonci ini segala kegiatan ini di Palawang nih support ya. Disupport, ditangani, terjun. Alhamdulillah Yai baru balik dari Palawang dipinta untuk menjabarkan budaya lokal di Kabupaten Lawang. Jadi di situ ada simposiumnya, ada lomba gitar tunggalnya, dan ada lomba penulisan naskah cerita rakyat di Kabupaten Palawang. Nah, sudah. Jadi ada bentuk perhatian dari pemerintah. Iya, alhamdulillah. Dan juga di sini perlu ya sampaikan fungsi dan manfaat dari gotong royong ini banyak sekali. Apa itu diantaranya? Yang pertama ini ajang silaturahim atau silaturahmi. Jadi yang lama tidak bertemu, yang belum kenal. Jadi tak kenal maka tak sayang. Pasti itu. Tak cinta maka tak kawin. Nah iya, kalau dengan segaya pastilah cinta. Pasti. Jadi idola di sana. Iya. Juga ajang kebersamaan. Nah, jadi kita bersama ada kegiatan kita bersama-sama kita gawekan supaya gawe ini sukses dikerjakan bersama. Ada lagi
ajang perkenalan. Yang belum kenal, oh itu anak siapa itu jadi mana, jadi Palembang, ada jadi dusun itu, jadi Basma Ayikku dan juga di Tebing. Nah itu perkenalan. Siapa aja kenal. Dah tahu kita bersana, nah kita tak kenal. Juga ajang perjodohan. Nah tadi sudah ya singgung ajang perjodohan itu. Saya tidak bisa bicara masalah perjodohan. Pak Haris, Pak Idris, kalau mau masa perjodohan langsung saling lirik. Ajang memberi dan menerima atau mengajari, saling ajari. Kita belum tahu. Saya gaya tidak tahu ini diajari oleh yang tuanya kegebai itu ngajar agama ini. Kegebai apa kegebai? Iya kegebai itu. Artinya apa? Betina yang sudah kawin dan sudah berumur. Ya, jangan tersinggung lagi saya. jadi istilahnya saling keruani. Saling kerawati. Dan juga di Pak Lawang tuh paling banyak bahasa daerahnya. Jadi di Sumatera Selatan ini Pak Lawang lah paling banyak. Ada bahasa Dide, ada bahasa Cul, ada bahasa Nee, ada bahasa Nede, ada bahasa Nedo, ada bahasa Nekdo. Nah itu banyak sekali. Kalau di daerah lain itu semua di Empat Lawang. Di Empat Lawang. Kalau bahasa Dide itu di Pasmair Keruh. Kalau bahasa Cul itu daerah Muarasaling. Iya. Kalau bahasa Nee itu di Karangdapo. Ada bahasa Nede itu di Tebing Tinggi, Talang Padang bahasa Nede. Kalau bahasa Nede itu Lintang. Kalau bahasa Nede ke Ulu Musi. Nah itu ada pembagian bahasa-bahasa di situ. Nah ada galau. Jadi kalau kita besar lagu di sini, lagu bahasa Lahat, dia memang punya bahasa Lahat. Nah, kalau ada bahasa Cul, nah ada memang bahasa daerah situ, dan logatnya yang khas juga ya logatnya. Nah ini kita kembali ke Pak Idris. Pak Idris, tadi ngomong masalah Ngersayo. Ini kan pasti di daerah-daerah lain ya. Kita ngomong masalah daerah lain nih. Kira-kira mungkin ada nggak kira-kira yang ada kemiripan, mungkin cuma perbedaan nama yang berbeda. Bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya gotong royong itu merupakan sifat khas bangsa Indonesia. Makanya ada di dalam Pancasila ya. Betul. Jadi jiwa gotong royong itu hadir dalam setiap roh atau denyut nadi bangsa Indonesia, hati bangsa Indonesia. Jadi memang dalam masyarakat Indonesia yang komunal, kemudian rasa kekeluargaannya tinggi, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita memiliki ikatan emosional dengan keluarga, dengan masyarakat, sehingga nilai-nilai kegotong royong di Empat Lawang ini juga dikenal di daerah-daerah lain, walaupun dengan bahasa ungkapan yang berbeda. Karena apa? Karena Empat Lawang merupakan subetnik Melayu. Empat Lawang sebenarnya subetnik Melayu ya, karena semuanya dalam kelompok bangsa Melayu. Memiliki sikap yang sama dalam kehidupan kemasyarakatan, sehingga istilah-istilah saja yang berbeda. Cuma esensinya maknanya sama. Karena kalau kita merunut ke sejarah lagi ke belakang, sebenarnya gotong royong itu sudah ada sejak zaman kalau masa Sriwijaya, pendirian Kedatuan Sriwijaya itu kan dengan gotong royong. Dengan ribuan orang datang membangun sebuah wanua, kemudian membangun sebuah pusat keagamaan dengan menyatukan masyarakat pedagang dengan masyarakat nelayan, dengan masyarakat petani dalam kesatuan komunitas yang namanya Kedatuan Sriwijaya. Itu sudah ada sejak abad ke-7 tahun 600-an. Itu adalah yang pokok-pokok semua ya. Pokok-pokok semua. Jadi setiap prasasti itu penuh dengan nilai komunal kemasyarakatan, kegotong royongan. Kemudian juga yang kedua dengan nilai-nilai religius, walaupun pada waktu itu ideologinya agama Buddha. Walau kita sekarang mayoritas Islam ya, ketika Islamisasi masuk ke Nusantara, kita ideologinya beralih menjadi Muslim pada abad-abad, menurut teori ada abad ke-7, ada abad ke-10, abad ke-12, ada abad ke-15. Jadi kita tergantung membaca pakai teori yang mana. Itu perjalanan sejarahnya gotong royong di Sumatera Selatan. Ternyata ada di semua daerah, cuma berbeda nama. Mungkin yang kita kenal selama ini, mungkin ada beberapa daerah, misalkan di daerah Sulawesi ada tradisi angkat rumah. Ternyata kita pun juga.
Sama seperti pahlawan. Oke, ini mungkin langsung saja ya, Cek Gaya untuk Pak Idris dan juga Yai. Mungkin Pak Idris dari ini hasil apa yang kita sampaikan, bahas, harapan dari Pak Idris sendiri bagaimana ini Pak Idris? Jadi harapan saya pertama kepada pemerintah agar nilai budaya ini dilestarikan dengan memasukkannya dalam program kerja pemerintah untuk mensupport, mengembangkan, kemudian mengawetkan dalam film atau dalam bentuk siaran, video atau YouTube ya, yang bisa diakses oleh anak muda. Sehingga nilai-nilai kegotong royongan ini tetap hidup dalam dan menjadi rohnya orang-orang Melayu Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat agar nilai-nilai ini tetap dilestarikan. Karena apa? Tanpa gotong royong ini kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kalau dalam budaya Melayu itu tidak pacak ngubur ke dewek kalau mati. Masih minta tolong ngubur kita semua. Dak kado nak ngelinding ya. Ngelondong kayaknya, nah ngelondong dewek langsung. Ngapa nih dewek? Tidak mungkin, masih nak butuh uang lain. Oke, ini isi bukan kita ngapan, betul ya. Kapan-kapan, kemana ngapan? Ngapan itu ya? Iya, putih-putih ya. Jadi istilahnya kalau Palembang bilangnya mati sendiri, kubur sendiri, mati dewek, kubur dewek. Jadi tidak bisa bersifat individu. Kita tidak bisa seperti itu. Ya, cuma harapannya alhamdulillah ya ketemu dengan Bupati, Bupati Budi, Bupati Jonsi dan juga seluruh perangkat pemerintah adat itu menyatukan atau punya itikat untuk mengangkat budaya Pelawang ini ke tingkat provinsi, tingkat Indonesia dan tingkat ke mancanegara. Dan juga ini ada yang kurang itu adat yang ada Pelawang saja tadi, bukan gotong royong tadi. Misalnya kalau ada keluarga yang bebala. Bebala, becekil, oh siapa tuh datang, keluarga datang kalau. Jadi maksudnya untuk pendengar dan juga pemirsa, apa itu bebala? Bebala itu artinya berkelahi. Nah ini jangan sampai ditingkatkan, diputus, jangan. Pokoknya kita tahu diri, jangan sampai ini kita terus digotong royongkan lagi, jangan. Itu dibuang. Digotong royongkan dengan yang baik-baik. Untuk yang masalah ribut tidak boleh digotong royongkan. Tidak boleh. Jadi kita yang baik-baik, yang bagus itu kita angkat untuk kebersamaan kita ngeroyong. Betul. Baik, Haris dan juga tentunya pendengar serta pemirsa RRI Net. Kita sudah di penghujung kebersamaan. Sebenarnya kalau mau diulik-ulik lagi ini. Oh masih dalam, masih rasanya nggak ini sampai malam pun nggak akan habis-habis pembicaraan mungkin kita. Kalau kita sudah melebar nanti bukan budaya Ngersayo lagi, tapi ada budaya-budaya yang lain yang bisa kita bahas nanti ya. Oke, kalau begitu mungkin kita berempat di sini dengan kedua narasumber ya. Betul, terima kasih banyak Pak Idris. Sama-sama. Yaibek ya. Dan juga yang pasti dengan kerabat kerja dari RRI Palembang. Ya, jangan lupa untuk 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di air yang mengalir. Dan menjadi tentunya bagian dari memutus rantai penyebaran COVID-19 serta mengikuti anjuran pemerintah. Betul. Ya. Akhirnya saya Haris Ansor. Saya Lydia Tochegaya mengucapkan terima kasih banyak untuk segala perhatian. Kami akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.